Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, pertolongan Tuhan tak terduga. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bersyukur atas berkat, atas kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kami ada, tentu karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertolongan Tuhan tak terduga. Kisah para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44. Kisah para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saudara, cerita bagaimana seorang Paulus itu coba diselamatkan. Nah, seringkali rasa putus asa atau tidak ada lagi pengharapan itu seringkali kita rasakan sebagai manusia, apalagi kalau situasi tidak mendukung. Nah, pertanyaannya bagaimana perasaan kita pada saat itu? Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Sebagai tawanan, Rasul Paulus naik kapal bersama tawanan lain menuju ke Roma. Di Alkitab tadi dijelaskan sangat jelas perjalanannya. Kapal itu kandas karena membentur gundukan pasir. Khawatir para tawanan akan melarikan diri, prajurit-prajurit Romawi berniat membunuh seluruh tawanan. Bayangkan saudara, rencana mereka
sangat mengerikan. Di tengah-tengah situasi yang genting seperti itu, lihatlah Tuhan menunjukkan pertolongan yang begitu ajaib kepada Paulus. Saat prajurit siap akan membunuh para tawanan, justru Tuhan menjamah hati seorang perwira Romawi. Perwira itu menghentikan niat para prajurit dan memerintahkan mereka untuk berenang terlebih dahulu ke darat. Akhirnya, Paulus dan para tahanan lain luput dari maut. Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara, bagaimana Tuhan bisa menyentuh hati seorang perwira untuk memberikan pertolongan dengan cara Tuhan yang ajaib dan tak terduga. Saya percaya Tuhan bisa menyentuh hati siapa saja, sehingga hati orang itu berbelas kasihan. Sama seperti Paulus mendapatkan pertolongan Tuhan. Sebagai orang percaya, seringkali kita diizinkan menghadapi situasi yang begitu berat, begitu sulit, yang seolah-olah sepertinya tidak ada jalan keluar. Namun kabar baik untuk kita tidak boleh putus asa, apalagi menyerah. Kita harus percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan yang tak terduga di luar pemikiran kita. Mungkin saudara, hari ini usahamu sedang diambang kebangkrutan, atau mungkin sudah bangkrut. Keuangan saudara mungkin sedang bermasalah. Rumah tangga Anda sedang diterpa badai yang besar. Atau mungkin anak-anak Anda menuju sesuatu yang menghancurkan. Ada hal-hal berat yang lain. Mungkin saudara berpikir udah gak ada lagi jalan keluar. Kayaknya sudah mentok. Dengarkan baik saudara. Janganlah takut dan bimbang. Berharaplah kepada Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong kita, bahkan memulihkan serta memberkati kita. Ini yang perlu kita ingat. Tuhan akan membuat kita terpesona. Tuhan akan membuat kita terkagum-kagum karena kuasa dan kebesarannya. Seringkali berkat dan pertolongannya justru datang pada saat kita merasa seakan-akan sudah tidak ada lagi pengharapannya. Seolah-olah tidak ada pengharapan, seolah-olah tidak ada pertolongan. Justru di detik-detik seperti itu, pertolongan Tuhan itu menjadi nyata. Untuk itu, jangan pernah menyerah. Untuk itu, jangan pandang keadaanmu. Jangan berfokus kepada kenyataan, tapi lihatlah kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongannya. Dan lihatlah Tuhan akan turun tangan. Dia akan bekerja tak terduga di luar pemikiran kita. Dan dia akan membawa kita kepada kemenangan yang besar. Saudara, pertolongan Tuhan seringkali tak terduga. Di luar pemikiran kita, di luar perencanaan kita. Kita melihat tiba-tiba keadaan berbalik. Justru datang mendatangkan keuntungan dan berkat atas kita. Untuk itu, pandanglah kepada salib itu. Pandanglah kepada karyanya yang ajaib. Dia mati bukan sekedar kita diselamatkan, tapi juga untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menyelamatkan usaha kita, untuk menyelamatkan kesehatan kita, untuk menyelamatkan anak-anak kita, untuk menyelamatkan masa depan kita. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu ajaib, pertolongan-Mu nyata, dan tak terduga di luar pemikiran kami. Kami percaya dan yakin. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.